Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih di review film India. Kali ini Mimin akan membahas film Vikram Vedha yang telah rilis pada tahun 2022 kemarin ya. Film ini keren banget sih guys buat ditonton, alurnya sangat rapi dan tak membosankan. Meskipun kita beberapa kali akan dibawa ke dalam cerita flashbacknya, apalagi pemeran film yang bukan kaleng-kaleng seperti Hrithik Roshan dan Saif Ali Khan menambah keseruan dalam cerita action ini. Namun sebelum lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimin nih. Ada Muhrifki dari Madura, Sony di Malaysia, Nguyen Vietnam, Junaidi Tenggarong, Firman dari Buton, Tasmidi Pekalongan, Alvan Brebes, dan Miko dari Palembang. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene berawal di sebuah gedung tua, di mana SSP Vikram sedang memimpin sebuah inspeksi pertemuan safeguard. Yang menurut informasi, pertemuan ini dipimpin oleh seorang buronan bernama Vedha. Polisi berhasil mengalahkan beberapa buron, sehingga tersisa seorang bernama Muni yang menyerah agar tak ditembak. Sayangnya Muni tak tahu keberadaan Vedha, jadi Vikram tetap membunuhnya. Saat memeriksa barang bukti, Depak mendapati satu korban penembakan bernama Raja Babu yang tak memiliki senjata. Karena takut FBI akan melakukan penyelidikan, Vikram menyuruh anak buahnya mengambil senjata yang mereka sita di pertemuan Nakan Hindola. Lalu memanipulasi keadaan seakan-akan Raja Babu ikutan terlibat. Vikram memiliki istri cantik bernama Angel yang berprofesi sebagai pengacara. Meski sama-sama tak menyukai profesi pasangan masing-masing, namun hubungan mereka tetap harmonis. Lanjut cerita, di kantor polisi, Sangkar menakuti Depak yang terlihat tegang dengan kasus Vedha Betal dan belum berhasil menangkapnya. Prabakar bercerita di mana ML Amiti Lestiwari yang memerintah Aminabad dikawal 12 tentara bersenjata dan menjaganya seharian, tapi Vedha membunuhnya di pasar. Dia melompat dari lantai 3 dengan pedang sehingga Tiwari pun terbagi 2. Mendengar itu Depak menjadi semakin takut. Tapi tak lama Vikram dan rekannya, Abbas, harus menghadapi kemarahan komisaris. Selama 6 bulan, mereka telah melakukan 22 pertempuran, namun tak pernah berhasil menangkap Vedha Betal. Abbas pun meminta sekali lagi kesempatan dan komisaris menyetujuinya. Namun saat Vikram berbicara berdua dengan Abbas, Abbas merasa bersalah. Selama ini dia harus mengotori tangannya menghabisi banyak orang demi menangkap Vedha Betal. Kini Abbas merasakan karmanya telah menimpa putra sematawayangnya yang terserang infeksi dan harus mendekam lama di rumah sakit dan menanggung semua dosa ayahnya sendiri. Vikram merasa itu hanya omong kosong dan Abbas bilang, mungkin Vikram sekarang bisa tidur dengan nyenyak, tapi Abbas dan istrinya menghabiskan malam dengan penuh ketakutan, mengkhawatirkan keadaan Sohail. Keesokan harinya, Aiki Sangkar memberitahu Vikram dan Abbas bahwa Vedha terlihat di Mirzamandi. Ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap Vedha Betal. Vikram mulai mengatur siasat penjebakan Vedha Betal dan menyiapkan banyak pasukan untuk berjaga-jaga di Mirzamandi karena akan ada banyak orang yang melawan mereka dan rela mati demi Vedha Betal. Namun sebelum pasukan pergi, Vedha Betal sendiri malah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Oleh karena itu, Vedha pun dibawa ke ruangan interogasi untuk dimintai pengakuan tentang semua pembunuhan dan transaksi ilegal yang telah Vedha lakukan. Namun Vedha tak juga membuka suara, meskipun polisi bergantian mengancam akan menyiksa dirinya. Kepolisian pun jadi bingung, namun mereka curiga Vedha pasti punya rencana cerdas di balik penyerahan dirinya. Akhirnya Vikram sendiri yang turun tangan. Setelah saling menatap, akhirnya Vedha membuka suara. Vikram bertanya alasan Vedha menyerahkan diri. Vedha bertanya balik, apakah Vikram terlibat dalam pertemuan safeguard yang berakhir dengan kematian 3 orang. Vikram bilang itu Abbas, tapi mereka menembak lebih dulu, jadi polisi terpaksa membunuhnya. Vedha telah membunuh 16 orang, namun Vikram 18 orang. Vedha merasa Vikram ada di depannya. Namun Vikram merasa itu berbeda. Dia ada di alasan yang benar dan Vedha ada di alasan yang salah. Vedha menjawab, kamu pasti penasaran, kalau aku aman di bawah tanah kenapa aku keluar? Alasan itu untuk memberitahumu sebuah kisah dan penting bagimu untuk mendengarkannya.
Cerita bermula di Kanpur 13 tahun yang lalu, di mana seorang anak bertubuh gemoy diculik di depan sekolah Nehru Public High School. Ternyata dia adalah putra Parihar, seorang kontraktor PWD. Mereka menginginkan uang tebusan 10 juta rupiah. Jika berita ini bocor, maka reputasi Pak Suram akan dipertaruhkan. Sebagai anak buah baru, Veda hendak memberi bosnya solusi, namun bos gak mau dengar dan menyuruhnya pergi. Veda tetap tak tinggal diam. Dibantu kawan-kawannya dia mencari lokasi penculik yang membawa si gemoy itu. Sesuai prediksi Veda, mereka berlima menemukan lokasi penculik dan memberi penculik itu pelajaran karena telah berani berbuat gaduh di wilayah Parsuram. Pada akhirnya si gemoy pun terselamatkan. Parihar sangat berterima kasih dengan Veda. Tapi Veda bilang anggap saja ini hadiah dari Parsuram. Parsuram sangat bangga dengan Veda. Sebagai karyawan baru, dia sangat membanggakan. Oleh karena itu, Veda dipercayakan untuk mengurus kontrak bisnis mereka di Lucknow. Raffi kesal dengan Veda yang menggeser posisinya. Dia berjanji akan mengubur Veda hidup-hidup. Namun Shiv Prasad menyuruh Raffi tetap tenang karena Veda ada di bawah perlindungan Parsuram. Sedangkan Bablu mengumpulkan anak-anak kampung. Jika mereka melihat polisi baik yang menggunakan mobil Nino ataupun yang menyamar, mereka harus memberitahunya dan pura-pura tak tahu ada bisnis heroin di wilayah ini. Veda lalu datang memarahi adiknya, Satak dan Chanda untuk segera pulang dan menghiraukan omong kosong Bablu. Bablu bilang dia hanya memenuhi perintah Shiv Prasad untuk mempekerjakan anak-anak di wilayah ini. Veda tak takut dengan siapapun dan tetap membawa adiknya pulang. Di rumah, Veda bilang akan pergi ke Lucknow selama 3 hari. Dia meminta adiknya belajar dan menjauh dari orang-orang yang tak berguna. Namun tak lama sejumlah polisi melakukan razia. Dan anak-anak di wilayah ini saling bekerja sama membantu menyembunyikan heroin. Sampai ketika tinggal 1 bungkus heroin yang belum dibawa anak-anak, Bablu pun memaksa Chanda untuk membawanya. Sesuai yang Bablu bilang kemarin, Chanda beralasan menemukan bungkusan ini di jalan. Tapi Sata kesal dan memberitahu polisi, Bablu lah yang memaksa mereka menyembunyikan bungkusan itu dan akan mengupahi mereka 100 rupiah. Malamnya Shiv mengeluh, pembebasan Bablu telah merogoh sakunya sebanyak 50.000 rupiah. Dan usahanya pun ditutup. Takut Satak mempengaruhi anak-anak lain, Shiv menyuruh Bablu memberi Satak pelajaran. Bablu menusuk tangan Satak menggunakan besi agar Satak kapok. Tak terima adiknya dilukai, Veda mengambil palu. Namun Veda bertanya pada Vikram, jika Vikram ada di posisinya, siapa yang akan Vikram bunuh? Shiv Prasad sebagai penghasut atau Bablu sebagai pelaku? Vikram bilang, Bablu hanya pelatuk, sedangkan jari Shiv Prasad ada di pelatuk. Jadi jarilah yang harus disalahkan. Shiv Prasad harus dihukum. Pendapat Vikram benar. Veda memang menghukum Shiv sebagai penghasut. Di tengah cerita tiba-tiba Angel datang bersama seorang lawyer, mengaku sebagai penasehat hukum Veda Betal, dan memberikan surat perintah jaminan pembebasan untuk Veda Betal. Vikram kesal kenapa secepat itu Veda harus pergi dan bebas, karena jaminan. Veda bilang, tanya saja pengacaranya sendiri. Bahkan Bablu kini terlihat datang sebagai anak buah Veda yang setia. Di rumah Vikram mengeluh, mereka berdua menangani kasus yang sama dan bertentangan, sedangkan mereka tinggal satu atap. Lalu bagaimana dengan hubungan relationship mereka? Jadi Vikram menyuruh istrinya melepaskan kasus Veda. Tapi Angel gak mau, dia menyuruh Vikram saja yang berhenti bekerja di kepolisian. Vikram kecewa, selama 6 bulan satuan polisi yang diketuainya berusaha melakukan penyerangan untuk menangkap Veda Betal, namun Angel dengan mudah membebaskannya. Apakah itu perbuatan mulia dengan membela penjahat ini? Vikram menyendiri dan merenungi nasibnya, namun saat dia mengingat luka bakar di lengan istrinya, dia jadi teringat jasad Raja Babu. Dia akhirnya paham, nama korban itu bukan Raja, melainkan Satak, adik Veda Betal. Mengingat luka di lengan kanannya, Vikram mengkhawatirkan keselamatan Abbas, apalagi Abbas sedang di perjalanan ke Ortmile untuk bertemu dengan Chanda yang mengaku memiliki info kesepakatan narkoboy. Vikram bergegas menyusul Abbas ke Ortmile. Dia yakin Veda sedang melakukan balas dendam dengan Abbas. Sayangnya Vikram telat sampai di Ortmile, sehingga dia mendapati sahabat karibnya telah mati tertembak. Vikram tak berdaya, namun dia harus memberitahu keluarga Abbas. Sepanjang upacara pemakaman Abbas, Vikram bersedih, dia menyesali keteledorannya. Karena Veda dicurigai, Angel mendatangi polisi, memberikan bukti ketidakterkaitan Veda dalam kasus yang menyebabkan tewasnya SSP Abbas Ali,
Karena di waktu kejadian, Veda sedang menghadiri sebuah pernikahan di Agra dan Angel memiliki detail perjalanan dan hotel yang ditempati Veda. Vikram menilai Angel tak punya hati dengan membela Veda. Vikram yakin Veda lah dalam pembunuhan Abbas. Namun komisaris menyuruh Vikram untuk tak cepat menarik kesimpulan. Jika ada yang ikut campur dalam kasus Abbas yang ditangani oleh CID, maka unit Sangkar akan ditangguhkan. Tapi mereka tak akan membiarkan kematian Abbas sia-sia. Jadi Sangkar dan rekan-rekannya harus membunuh Veda. Tapi sayangnya mereka tak tahu di mana Veda bersembunyi. Vikram bilang pengacaranya pasti tahu keberadaan kliennya. Jadi Vikram diam-diam mendengar percakapan Angel dengan Adi, rekan lawyernya, yang membutuhkan tanda tangan Veda. Angel segera pergi menemui Veda dan Vikram bersama tim diam-diam membututinya. Di lampu merah, Angel putar balik ke arah pulang dan Vikram sadar mobil SUV hitam telah menukar dokumen Angel. Sehingga mereka mengikuti pemilik mobil itu. Karena kehilangan jejak, semua tim harus berpencar mencari lokasi Veda. Merasa terkepung, Veda pun menghindari polisi dengan berjalan di setiap balkon rumah menuju kumpulan kontainer. Vikram membaca pemikiran Veda sehingga dia pun akhirnya bertemu di sana. Vikram yang emosi mengajar Veda yang terlihat tak melawan sama sekali. Vikram bertanya kenapa Veda membunuh Abbas. Sambil melawan, Veda juga bertanya, kenapa Vikram membunuh Satak? Saat Vikram hendak menembak Veda, para penduduk berdatangan. Vikram tak jadi menarik pelatuknya, dan untuk menyelamatkan Vikram dari amukan warga, Veda sengaja menyerahkan diri. Bukannya membawa Veda ke kantor polisi, Vikram justru menggiring Veda masuk ke dalam hutan Faizabad untuk dieksekusi. Veda tak terlihat takut sama sekali, namun dia punya satu permintaan terakhir. Vikram harus mendengarkan kisahnya kembali. Scene lalu kembali di wilayah Lucknow 3 tahun yang lalu, di mana pada akhirnya Veda berhasil mendapatkan uang muka bisnisnya dari Mithiles dan akan kembali ke Aminabad untuk bertemu Pak Suram. Anehnya, jalan tiba-tiba macet dan mencurigakan. Benar saja, Veda diserang geng Mumbai karena diketahui membawa banyak uang. Satak melihat kakaknya dipukuli, dia refleks menolong dan berakhir terpukul. Veda emosi dan menghajar orang yang berani memukuli adik kesayangannya itu. Di rumah kontrakan, Veda bilang dia tak suka kalau adiknya ikut terlibat dalam kekacauan ini. Jika uang bisa dicari dengan jujur, kenapa Veda mau repot-repot dalam kekacauan ini? Satak memberitahu kakaknya tentang beberapa orang yang berhasil mencari uang dengan cara yang jujur dan berhasil sukses. Seperti Paman Gaju yang berhasil membuka banyak cabang Kulcanihari di Lucknow. Karena Satak menginvestasikan uang 500.000 rupiah yang diberikan Veda untuknya. Keuntungan menjadi banyak. Semuanya legal termasuk pajak. Semua itu karena pinjaman kecil yang membuat kita tersenyum lebar. Jadi Satak meminta kesempatan ke Veda untuk menjadi investor dalam bisnisnya. Satak yakin bisnisnya akan sukses besar. Dan Veda tak perlu melakukan hal ilegal lagi. Melihat kegigihan dan kecerdasan Satak, Veda tentu setuju. Dan singkat cerita, akhirnya Satak membuka kantor Satak Enterprise yang bergerak di bidang peminjaman kecil. Rencana Satak selanjutnya adalah menghentikan Veda dari pekerjaan ilegalnya. Namun Chanda marah. Dia merasa Satak hanya memikirkan kakak tertuanya mereka dan melupakan hari ulang tahun Chanda. Satak kesal dan mencekik Chanda. Akhirnya Chanda melihat kalung di tangan Satak dan senang karena ternyata Satak tak melupakannya. Tak lama Pak Suram datang mengunjungi Veda. Lalu Veda memberikan uang kontrak dari Mithiles. Pak Suram bertanya mengenai bisnis baru Veda. Veda bilang itu milik Satak, adiknya. Dia membuka usaha pinjaman kecil yang memiliki keuntungan 3 kali lipat. Pak Suram khawatir Satak akan diincar kepolisian. Namun Veda meyakinkan Pak Suram bahwa Satak selalu menghindari segala hal yang berkaitan dengan transaksi ilegal. Mendengar itu, Pak Suram akan memberikan uang muka dari Mithiles untuk diinvestasikan dalam usaha milik Satak. Itu membuat Veda sangat terharu. Di saat yang sama, Bablu mengajari Satak merokok ganja dan membuat Satak terbatuk-batuk. Melihat itu, Veda memarahi Bablu untuk tak mengajari adiknya macam-macam. Satak lalu bertanya pada Sangki, di mana dia menyimpan uang Pak Suram. Sangki bilang uang itu dia kasih ke Chanda. Satak segera pergi menemui Chanda, namun Satak terkejut melihat rumah mereka yang berantakan seperti kedatangan seorang perampok. Apalagi Chanda tak terlihat di rumah. Veda segera mencari pelakunya. Malik meyakini geng Mumbai lah pelakunya. Veda memukuli Raffi. Dia yakin Raffi lah pelaku yang telah mencuri uangnya, sehingga Pak Suram menghentikannya.
Pak Suram yakin Raffi bukan pelakunya, dan sebelum uang itu ditemukan, Raffi yang akan mengambil alih kontrak bisnis dengan MLA Mitiles. Kini sudah 2 hari Veda belum menemukan pelakunya. Satak takut apa jadinya jika MLA Mitiles sampai tahu perampokan ini. Saat menyetir sendirian, Chandra menelpon Satak sambil menangis. Satak menyuruh Chandra menyebut siapa yang telah mencuri uang dan menculik Chandra. Chandra justru mengaku dirinya sendiri sengaja kabur bersama uang itu. Chandra membuat rekayasa seakan-akan rumah mereka baru saja dimasuki perampok. Lalu Chandra pulang dan mengembalikan uangnya. Chandra kira dia bisa mewujudkan impiannya dengan mencuri uang itu, tapi saat dalam pelarian, Chandra menyadari dia telah meninggalkan impiannya yang lebih berharga. Tak lama Veda datang dan hendak menghajar Chandra, tapi Satak menghentikan kakaknya sembari berkata, "Lupakan kenapa dia lari, tapi pikirkan alasan kenapa dia kembali." Veda segera mengembalikan uang Pak Suram, dan Raffi marah karena Veda telah menuduhnya, padahal pelakunya adiknya sendiri. Pak Suram merasa Veda telah melanggar etika bisnis mereka karena membiarkan Chandra tanpa menghukumnya. Untuk itu Pak Suram menyuruh Veda menghabisi Chandra. Veda menjadi dilema, jika Veda menjunjung tinggi etika, Chandra sudah mati. Jika dia mati, Satak juga mati. Namun jika Veda setia pada ikatan darah, itu berarti melawan balik Pak Suram. Veda bertanya pada Vikram, kira-kira siapa yang akan dia pilih? Vikram menjawab, Pak Suram sangat kuat, tapi satu-satunya kekuatan Satak adalah kakaknya. Memberontak melawan Satak sama halnya melawan dunia, tapi dunia Satak hanya ada Veda dan Chandra. Jadi jika Vikram menjadi Veda, dia tentu akan memihak Satak, karena Satak tak bersalah, ada kebaikan dalam dirinya. Lalu Vikram menyadari, posisinya sama dengan Pak Suram yang memerintahkan Abbas menembak Satak, sehingga target Veda selanjutnya adalah Vikram itu sendiri. Sembari menyerang Vikram, Veda melanjutkan ceritanya, di mana akhirnya Veda menghadapi perang melawan Pak Suram. Namun Veda memberitahu dia bukan pembunuh Abbas. Jika ingin tahu kenapa Abbas terbunuh, maka cari tahu dulu kenapa Satak dibunuh. Seperti yang ditentukan undang-undang, selidiki dulu baru menilai. Veda melepaskan Vikram dan meninggalkannya. Sedangkan Vikram merenungi kalimat Veda. Seharusnya Vikram menyelidiki dulu siapa yang dihadapinya, bukan malah memukul rata semua orang seperti seorang penjahat. Di rumah, Angel mengkhawatirkan kondisi suaminya yang berdarah. Vikram ingin menyentuh Angel, tapi Angel sedang marah karena Vikram ketahuan menyadap ponselnya. Angel lalu pergi menemui Veda. Dia bilang ingin berhenti menjadi pengacara Veda karena Veda sudah keterlaluan memukuli suaminya. Karena Angel belum tahu alasan kenapa Veda memukuli Vikram, Veda pun menceritakan kisah tentang adiknya, Satak, yang berjiwa jujur dan punya impian yang luas, namun terpaksa mati di tangan petugas polisi yang sedang melakukan operasi. Veda telah mengajukan pertanyaan pada Vikram, dia akan bingung mencari jawabannya. Saat itulah Vikram sangat membutuhkan bantuan Angel. Sedangkan Vikram bertanya ke tim, entah apa hubungan kematian Abbas dengan Satak, jadi kita harus tahu alasan kenapa Satak mati. Saat mengejar Muni, mereka menemukan Satak mati secara kebetulan, tapi Vikram tak percaya kebetulan. Dia mengkaji kembali barang bukti untuk mencari tahu penyebab terbunuhnya Satak. Setelah melihat foto, Vikram bilang, di foto itu ada bekas tali, artinya sebelum mati, Chandra diikat dan diculik. Tapi kenapa dan siapa pelakunya? Setelah melihat catatan ponsel Satak, dia terbukti mendarat di Lucknow sehari sebelum pertemuan itu. Dia pasti pergi mencari Chandra. Veda berada di bawah tanah, dan hanya ada satu cara untuk menemui Chandra. Satak harus meminta bantuan Muni dan gengnya. Itu sebabnya mereka melakukan pertemuan safeguard di gedung tua. Dan seseorang sengaja membocorkan pertemuan itu kepada kepolisian. Jadi ketika polisi sampai di sana, Satak otomatis ikut terbunuh dalam pertemuan itu. Polisi telah dijadikan pion dalam permainan seseorang. Vikram ingat yang memberi info kepolisian adalah salah satu anak buah Abbas bernama Papu. Jadi mereka pun mencari keberadaan Papu. Namun mereka malah bertemu Pak Suram di sana. Sedangkan seorang anak buah melapor, dia melihat Papu sekarat di dalam kereta. Vikram dan tim segera mencari pembunuhnya hingga masuk ke sebuah proyek besi. Karena bising dan susah menemukan pelakunya, Vikram pun menggunakan mata batinnya untuk mencari pencerahan. Dia akhirnya tahu mereka tak lain geng Mumbai yang diketuai oleh Ardi. Vikram menghajar Ardi. Namun Ardi malah terbunuh karena hampir membunuh Vikram. Vikram putus asa. Satu-satunya bukti sudah mati terbunuh. Ditambah lagi Angel masih ngambek. Jadi Vikram pun berusaha meminta maaf. Dan akhirnya bisa berbaikan dengan istrinya itu.
Setelah melakukan enak-enak, Angel bertanya kenapa Vikram tak bisa tidur. Jadi Vikram mengajak Angel ke teras rumah. Dia bilang ingin bertemu Veda. Angel pun memberitahu suaminya. Jika Vikram bertanya tentang keberadaannya, Angel harus menjawab Kulchani Hari. Vikram senang. Why Kulchani Hari? Dia langsung mendatangi rumah makan Geju untuk memesan Kulchani Hari beserta Veda. Setelah memakan Kulchani Hari, Vikram pun mendapat panggilan dari Veda. Veda punya hadiah untuk Vikram dan menyuruhnya mengambil hadiah itu di toko nomor 16 sebelah kedai Desarma. Vikram juga punya hadiah untuk Veda. Vikram telah menemukan kunci gembok yang dibawa Ardi. Setelah memasuki kamar Ardi, dia menemukan sebungkus rokok yang ternyata mengandung ganja. Sehingga Vikram yakin orang yang membocorkan adanya pertemuan Safeguard pada polisi yang menyebabkan Satak meninggal adalah Bablu. Geng Mumbai bekerja untuk Bablu, asisten Veda sendiri, yang telah berkhianat. Vikram mengambil hadiah yang dimaksud Veda, yakni sebuah pistol. Sedangkan Veda menghabisi semua geng Mumbai sekaligus mencari keberadaan Bablu. Vikram melapor ke atasannya memberitahu kalau Veda dan Bablu berada di penggilingan tua dan Vikram akan mengatasi mereka berdua sebelum para pasukan datang ke lokasi. Setelah disiksa, Bablu mengungkap alasannya mengkhianati Veda. Dia lebih dulu melakukan bisnis lingkaran ini dan berharap akan memetik hasil kerja kerasnya selama ini. Namun Veda datang dan mengacaukan segalanya, mengacaukan pasarannya dan hanya menjadikannya asisten. Sejak saat itu Bablu ingin membunuh Veda, tapi sebelum itu dia harus membunuh semua orang Veda satu persatu. Tak lama Vikram datang, dia tetap sebagai polisi yang menginginkan nyawa Veda. Namun Veda mengalihkan perhatian Vikram dan membunuh Bablu. Setelah itu dia memberitahu penyebab kematian Abbas, sahabat karib Vikram. Semua itu ada di cerita terakhir Veda dan Vikram harus mendengarkannya. Di mana 6 bulan yang lalu di Lucknow, setelah berhasil membelah MLA Mithilesh Tiwari dari atas gedung untuk membalas Pasuram. Malam harinya tanpa rasa bersalah, Veda makan bersama Satak dan Chanda di sebuah restoran Mumbai. Veda tak sadar ternyata itu hari terakhirnya bertemu dengan kedua adiknya. Di mana perang Veda Pasuram masih belum berakhir. Karena memiliki senjata AK-47, Veda berhasil membabi buta pasukan Pasuram. Sedangkan Bablu bersama Ardi mencari cara bagaimana mereka mengalahkan Veda dan membuat gangster yang lebih besar darinya. Dan sekarang perang ini menimbulkan trauma publik. Media memberitakan SSP Abbas akan turun memimpin Satgas khusus dan melakukan kolaborasi dengan SSP Vikram. Para polisi membabi buta semua gangster tanpa ampun. Sangki menyarankan Veda bersembunyi di ruang bawah tanah, sedangkan Bablu malah ingin berontak melawan polisi dengan senjata yang mereka punya. Sangki menyuruh Bablu berhenti melakukan provokasi. Saat berkeliling menggunakan mobil, Sangki kembali menasihati Veda untuk mengikuti saran Satak, menetap di Mumbai dan memulai hidup baru yang lebih bermakna. Lalu Sangki sengaja mendorong Veda keluar karena dia tahu dia sedang dibunuti seorang polisi. Sangki terbunuh, dan yang membunuh tak lain SSP Abbas. Herannya, Bablu diam-diam ikut bersekongkol dengan Abbas dan memberi Abbas 5 juta rupiah sebagai upahnya. Jika Abbas berhasil membunuh Veda, maka Bablu akan menggandakan uang itu. Vikram tak menyangka Abbas separah itu. Veda menjelaskan, tak selalu kepolisian ada di pihak yang benar dan penjahat ada di pihak yang salah. Vikram masih tak percaya dengan pengakuan Veda mengenai Abbas. Abbas orang yang baik, dia tak mungkin menerima pekerjaan jahat dari seorang penjahat. Veda bertanya, anak Abbas sedang dirawat di rumah sakit dan kritis. Lalu menurutmu dengan apa Abbas membayar tagihan itu? Vikram bertanya jika Abbas bekerja untuk Bablu, kenapa Bablu membunuhnya? Veda bilang bukan Bablu pelakunya dan Vikram harus memecahkan teka-teki ini sendirian. Dan Vikram membiarkan Veda pergi sebelum pasukan polisi datang ke TKP. Vikram masih bingung dengan kematian Abbas. Dan Aiki Sangkar merasa mungkin Chanda dan Abbas saling membunuh. Vikram lalu mengingat kembali, Abbas telah menyadari kesalahannya. Dia mengira putranya telah membayar dosa-dosanya dan bahkan saat itu, dia tak menembak Sata. Dia tahu Sata tak bersalah. Abbas datang ke sini bukan untuk bertemu Chanda. Dia datang untuk menyelamatkan Chanda yang diculik Bablu demi membayar dosa-dosanya.
karena tak sengaja menginjak kaca. Geng Mumbai mengetahui mereka dan menembaki mereka. Sampai akhirnya Chanda terbunuh dan Abbas terbunuh geng Mumbai. Namun berdasarkan laporan forensik, Abbas terbunuh oleh peluru dari pistol yang dibawa Chanda, sehingga Vikram sadar yang dikatakan Veda bahwa Vikram seperti kuda yang ditutupi kacamata adalah benar. Vikram telah membunuh orang, menjebak mereka dan menaruh senjata pada mereka, tanpa mau tahu apakah mereka terlibat atau tidak. Vikram merasa, Aiji Sankar sama seperti dirinya, dia sengaja meletakkan pistol di tangan Chanda untuk mempercepat pemeriksaan. Chanda itu kidal, sedangkan pistol itu ada di tangan kanan Chanda. Karena ketahuan bohong, akhirnya Sankar mengaku ikut bersekongkol dengan Bablu untuk mengumpulkan uang darinya. Gaji departemen tak akan cukup membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Namun Abbas tiba-tiba berubah pikiran. Kejujuran Abbas akan mengancam keselamatan polisi lain. Sehingga mereka terpaksa menembak Abbas dan memanipulasi seolah-olah Chanda lah yang melakukannya. Vikram telah melakukan 18 operasi ini. Dan dia percaya keadilan selalu berpihak di kepolisian. Namun ternyata baik gangster maupun penjahat memiliki garis kejahatan yang sama. Vikram lalu mengancam nyawa atasannya dan menyuruh rekannya segera meletakkan senjata mereka. Depak lalu datang dan Vikram menyuruh Depak melindunginya. Tapi Depak malah menodongkan pistol ke arah Vikram. Veda datang menyelamatkan Vikram. Sehingga adegan tembak-menembak pun terjadi. Setelah menjalankan pertarungan sulit, pada akhirnya Vikram Veda berhasil menghabisi semua pengkhianat ini. Vikram Veda sangat lega, meski telah membunuh polisi, mereka punya Angel yang akan menjadi pengacara mereka. Veda lalu berdiri di antara jasad Sankar dan Bablu. Mereka berbeda profesi, tetapi kebusukan mereka adalah sama. Vikram malah menodongkan pistol ke Veda sembari bertanya, apa yang harus Vikram lakukan? Membiarkan Veda pergi atau membunuhnya? Vikram hanya tertawa. Mereka pun mulai bersahabat dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.